RTX 50 series sebentar lagi bakalan dijual resmi di Indonesia. Dan gue pun mempersiapkan satu sistem PC khusus untuk pengujian review gue untuk RTX 5090 dan juga RTX 5080. Tapi tentu karena gue belum pegang RTX 5090 dan RTX 5080 pun itu dalam beberapa hari ke depan baru bakalan gue tayangin reviewnya. Jadi gue pingin nunjukin rakitan PC yang memang akan gue gunakan untuk pengujian RTX 5080 dan juga RTX 5090 yang tentunya akan gue bandingkan dengan RTX 40 series. Salah satunya ialah RTX 4080 Super yang nanti akan dijadikan data pembanding untuk RTX 5080 karena memiliki MSRP yang sama, yaitu di 1000 US dollar. Nah, kira-kira sistem PC seperti apa sih yang gue rakit dan kenapa gue memilih menggunakan PC rakitan ketimbang open air testbed seperti biasanya? Langsung aja kita mulai untuk spesifikasi lengkapnya. Untuk CPU di sini gue mempersiapkan AMD Ryzen 7 9800X3D. Karena untuk RTX 5090 nanti itu sepertinya dia bakalan jadi GPU yang memang paling kencang. Jadi untuk meminimalisir bottleneck CPU sama sekali, yang sebenarnya nggak sama sekali juga sih. Tapi ya paling nggak untuk meminimalisir secara maksimal gitu ya bottleneck dari CPU, maka gue mempersiapkan CPU gaming yang memang akan sangat-sangat kencang. Sehingga ya GPU-nya bisa bekerja lebih maksimal di sini untuk RTX 5090 khususnya sih. Karena kalau RTX 5080 ya kemungkinan sebetulnya pakai 14900K pun nggak akan ada masalah gitu. Jadi ini hanya untuk pengujian aja ya. Dan untuk motherboard di sini kebetulan banget Gigabyte itu udah mengeluarkan chipset B850 mereka, dan motherboard yang ada di gua ialah B850 Aorus Elite Wi-Fi 7. Yang mana pembeda dari B650 dan juga B850 itu ialah di bagian mandatory untuk PCI Express. Untuk B850 itu bagian slot PCI Express untuk kartu grafis dan juga M.2 udah wajib menggunakan PCIe Gen 5. Sementara untuk B650 dia tuh belum wajib ya, alias opsional. Hanya beberapa motherboard aja yang mendukung untuk PCIe Gen 5 baik itu di kartu grafis ataupun di slot M.2-nya. Jadi pembeda paling besar sebetulnya itu sih. Tapi yang menjadi pembeda juga karena ini chipset 800 series sama seperti X870, si B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 ini juga udah diberikan improvement melalui memory controllernya, yang mana untuk saat ini si B850 juga udah bisa stabil di Expo DDR5 8000 bahkan 8200 yang diklaim sama Aorus. Selain menggunakan Expo ataupun XMP, kalian juga bisa memanfaatkan fitur bawaan dari BIOS-nya si B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 ini, yang mana udah tersedia fitur seperti AI Snatch. Jadi kalian bisa tinggal one click aja di dalam OS, bukan dari BIOS. Nanti dia bakalan fine tuning memori kalian secara otomatis dan itu udah bisa dijamin untuk jalan harian sama Aorus. Selebihnya fitur BIOS itu sebetulnya ya kurang lebih masih sama sih seperti versi B650-nya. Yang mana untuk B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 ini juga udah terdapat fitur yang namanya X3D Turbo Mode. Kalau kalian menggunakan CPU dengan dua CCD seperti Ryzen 9 9950X atau 7950X3D, ini benefitnya akan lumayan terasa. Tapi kalau kalian menggunakan single CCD seperti 9800X3D, sebetulnya benefitnya itu nggak terlalu tinggi. Tapi paling enggak, ini buat kalian yang memang pingin menggunakan Ryzen 9 yang memang menggunakan dua CCD, tapi pingin mendapatkan gaming performance yang kurang lebih bisa mengejar si 9800X3D, sebetulnya fitur ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita bicarain yang mengenai fitur fisik nih dari motherboardnya, motherboard B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 ini memiliki rear I/O yang cukup lengkap. Bahkan total USB-nya itu ada banyak banget. Ya meskipun memang untuk USB Type-C-nya di sini belum USB 4. Tapi sekali lagi B850 itu memang nggak wajib ada USB 4. Jadi ya kalau kalian nggak pakai device untuk USB 4 sebetulnya ya nggak masalah juga sih. Lalu yang menarik dari motherboard ini ialah bahwa motherboard ini meskipun kelasnya kelas mid-range, tapi dia memiliki tombol untuk power dan juga reset ya, tombol fisik, yang mana itu biasanya ada di motherboard kelas atas. VRM motherboard ini juga bisa diandalkan ya. Totalnya itu ada 14+2+2 power phase dan ini udah di RMOS 60 ampere. Yang memiliki heatsink juga beneran gede, bukan bohong-bohongan ini gedenya. Lalu untuk heatsink di bagian M.2-nya, heatsink di bagian M.2-nya ini juga udah menggunakan easy latch. Sehingga pemasangan M.2 juga jadi jauh lebih mudah karena udah nggak perlu yang namanya baut-baut lagi. Untuk slot M.2-nya totalnya itu ada 3 ya, yang mana bagian paling atas itu mendukung untuk M.2 NVMe
NVMe PCIe Gen 5 dan sisanya itu mendukung untuk M.2 PCIe Gen 4. Untuk pengujian VRM-nya nanti bakalan kita lihat barengan di segmen pengujian. Kita lanjut ke komponen yang gua pakai berikutnya. Komponen yang berikutnya yang bakalan gua pakai ialah tentu adalah sebuah kartu grafis. Kartu grafis yang gua pakai di video ini, bukan di video berikutnya, ialah Aorus RTX 4080 Super Master dengan VRAM 16 GB. Ya, ini sebetulnya gua sekalian ngedata untuk RTX 4080 Super sehingga nanti datanya bisa gua bandingkan dengan RTX 5080. Jadi sistem PC yang gua rakit kali ini memang datanya bakalan benar-benar fokus untuk membandingkan gen to gen antara RTX 40 series dan juga RTX 50 series. Khusus, jadi memang data-data benchmark gua yang biasanya pakai 14900K itu nggak akan gua masukin karena nanti datanya jadi nggak relevan karena beda sistem istilahnya. Nah, untuk memori di sini gue masih menggunakan memori testbed gue seperti biasanya. Ya, kartu grafis juga biasanya gue pakai 4080 Super sih. Nah, untuk memori di sini gue pakai V-Color Manta XK ya dengan 2x16 GB DDR5 6000. Itu udah sangat-sangat cukup sekali untuk mengakomodir si Ryzen 7 9800X3D karena 9800X3D itu L3 cache-nya udah cukup gemuk. Dan yang menarik untuk testbed gue kali ini gue bakalan menggunakan casing ya. Jadi memang pengujiannya betul-betul seperti di dalam PC. Gue di sini memilih NZXT H5 Flow. Pertama ya karena udah lama aja gitu nggak menggunakan komponen dari NZXT dan gue memilih H5 Flow karena menurut gue H5 Flow ini ialah jati diri NZXT yang sesungguhnya. Nggak mengikuti tren kekinian sekarang yang segala-gala ngikutin pakai dual chamber lah apa segala macem. NZXT biasanya tuh tampil lebih kalem, kotak begitu aja, tapi tetap ada nuansa-nuansa barunya. Yang mana di sini udah ada banyak mesh-nya, untuk airflow-nya juga lebih terjaga dan ada desain unik juga di bagian sampingnya yang mana desain sampingnya itu agak melengkung sedikit dan bagian depan dan belakangnya itu dia benar-benar rapat kayak nggak kelihatan kakinya. Jadi itu aja sebenarnya sih. Jadi selebihnya ya unik aja. Lalu untuk cooling juga menggunakan NZXT, yaitu NZXT Kraken Elite 240. Cukup-cukup aja untuk IO 240 untuk ngejinakin si Ryzen 7 9800X3D. Yang gua nggak sangka sih sebetulnya di bagian LED dan juga water pump-nya ya. Karena kalau dilihat di box-nya itu kayaknya water pump-nya dan juga LED-nya nggak terlalu besar. Tapi ternyata pas sudah dipasang, loh kok gede banget. Tau gitu gue pakai yang 360 mili aja biar bagian water pump dan juga LED-nya nggak terlalu kelihatan kegedean gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Paling nggak ini udah cukup lah untuk bahan pengujian gua nanti. Oh ya, untuk casing ini dia bakalan mendapatkan 2 buah fan ya. Di bagian depan 1, di bagian belakang 1. Nah, di bagian belakang ini jadinya nggak gua pasang, jadi gue pindahin ke depan semua menggunakan 2 fan. Lalu untuk storage di sini gua memilih menggunakan Adata S7 Blade ya, seri GameX dengan kapasitas 1 TB dan juga 2 TB khusus untuk gamenya. Karena nanti pengujian gamenya juga akan ada lumayan banyak karena kita bakalan fokus untuk membahas game terutama di hari pertama nanti untuk gua nge-review RTX 50 series. Yang mana untuk NVMe SSD ini gua rasa juga udah sangat-sangat cukup sih semisal kalian mau ngerakit PC. Kecepatannya udah cukup konsisten kalau dicek lewat Crystal Diskmark dan sejauh ini gua udah menggunakan kurang lebih sekitar hampir 1 bulan sih, nggak ada problem yang gimana-gimana ya. Kecepatan random 4K-nya juga menurut gua masih cukup bagus. Jadi kalau kalian ngerasa butuh NVMe SSD, kalian bisa juga memilih NVMe SSD yang satu ini. Terserah mau yang 1 TB, mau yang 2 TB, kecepatannya nggak terlalu beda jauh sih. Oh, terakhir yaitu adalah power supply. Power supply ya gue nyomot dari testbed gue aja karena ya ini adalah power supply dengan PCIe Gen 5 atau 12 VLPWR yang paling gede kapasitasnya di studio gua, yaitu adalah Gigabyte UD1000 GM-PG5 yang gua udah taruh ke dalam sini. Jadi kalau gitu langsung aja kita cek untuk performa dari VRM motherboard ini, habis itu temperatur CPU-nya aman atau enggak, performa CPU-nya udah sesuai atau belum, dan untuk sekilas mengenai performance dari RTX 4080 Super yang harganya sekarang udah mulai dari 16 jutaan bahkan ya, bahkan Gigabyte beberapa ada di 18 jutaan, udah cukup terjangkau gitu ya untuk kelas RTX 4080 Super. Kira-kira apakah performance-nya masih oke? Mari kita coba lihat. Oke, pengujian yang gue lakuin di sini sebenarnya bukan kayak benchmark sih, tapi lebih ke ngecek aja PC-nya udah berjalan beres atau enggak. Salah satunya yang pertama itu ialah untuk temperatur dari VRM-nya, karena gue juga harus ngecek untuk motherboard-nya. Dan gue cukup kaget ya ketika gue jalanin Cinebench R23 looping saat stress test lah istilahnya. Di sini untuk temperatur VRM-nya bahkan nggak sampai menyentuh angka 50 derajat Celcius ketika dia full load. Yang menandakan bahwa VRM temperatur dari motherboard
ini amat sangat baik ya untuk kita menggunakan CPU seperti Ryzen 7 9800X 3D. Tentunya ini bukan karena desain dari VRM-nya aja, melainkan juga karena dari heatsink VRM-nya yang memang bekerja dengan sangat baik di motherboard ini. Lalu kalau kita ngomongin temperatur juga untuk sistem pendinginnya, di sini untuk temperatur sih udah menyentuh ke angka 90 derajat Celcius ya. Wajar sih karena ini adalah I/O ukuran 240 mili. Tapi kalau kita ngelihat performance-nya, sebetulnya ini performance-nya masih keluar seperti yang seharusnya dari si Ryzen 7 9800X 3D, yaitu di sekitar 21 ribuan. Paling tinggi ya di 22 ribu kecil lah. Jadi untuk performance CPU juga udah nggak ada masalah. Dan untuk pengujian-pengujian lainnya, nanti saat gua nge-review RTX 50 series, itu ya bakalan gua munculin untuk beberapa benchmark sintetik. Misalnya seperti 3D Mark ya, baik itu 3D Mark Firestrike Ultra, habis itu 3D Mark TimeSpy, 3D Mark Port Royal, itu bakalan gua kasih tahu nanti datanya seperti apa. Tentunya bakalan dibandingkan dengan data dari RTX 4080 Super ini. Lalu untuk selanjutnya ialah bakalan banyak pengujian gaming. Banyaknya pengujian gaming di sini bukan banyak title gamenya, melainkan banyak metode pengujiannya yang dimasukin. Jadi kita bakalan banyak bereksperimen dengan DLSS 4, CNN, dan juga Transformer. Jadi satu game aja seperti Cyberpunk 2077 itu bakalan banyak banget pengujian yang dilakuin. Habis itu untuk frame generation-nya juga itu bakalan kita cek untuk PC latency-nya nanti. Selebihnya ya rata-rata bakalan dibandingin untuk raw performance-nya itu seperti apa antara RTX 4080 Super dan juga RTX 5080 untuk game yang memang nggak memiliki frame generation atau DLSS frame generation. Jadi pengujiannya semuanya resolusi 4K, pakai upscaler iya, tapi nggak pakai frame generation. Kalau video encoding kayak gitu mungkin beberapa bakalan gua masukin sih, tapi kayaknya untuk productivity gue bakalan bikin di video terpisah aja. Sekaligus kita bakalan ngecek juga nanti di video keduanya itu untuk bikin semacam pixel peeping untuk ngecek image quality dari si DLSS 4 itu sendiri seperti apa, dan juga multi frame generation itu seperti apa secara kualitas gambar. Kurang lebih kayak begitu aja sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya testbed yang akan gue gunakan untuk pengujian RTX 50 series ini. Nanti pas gue nge-review RTX 5080, gue juga bakalan unjukin lagi sih testbed yang gue pakai itu ya spesifikasinya menggunakan apa aja gitu. Tapi kalau lu nonton ini, lu udah bisa langsung tahu duluan spesifikasi testbed yang bakalan gue pakai nanti apa, dan data dari RTX 4080 Super-nya itu seperti apa. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah rakitan PC seperti ini sebetulnya juga layak untuk kalian beli? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.